Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita untuk dapat terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kuasa-Mu melimpah, kuasa-Mu tercurah dalam hidup kami. Kami benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Pagi hari ini, biarlah firman-Mu menuntun kami sebelum kami beraktivitas. Kami dikuatkan, kami diarahkan, bahkan kami ditegur untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Berjalan dalam iman di tengah badai. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Matius 29 ayat 31. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hidup kita seringkali seperti perjalanan Petrus di atas air. Penuh keberanian di awal, namun akhirnya kita mudah goyah saat badai mulai datang. Saat Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, Petrus melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan. Ia melakukan sesuatu yang mustahil karena ia berfokus pada Yesus, bukan pada air atau tiupan angin ataupun badai di sekelilingnya. Tapi begitu ia mulai memperhatikan angin dan ombak, ia mulai ketakutan. Ketakutan itu menguasai hatinya dan ia mulai tenggelam. Inilah juga yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya melihat permasalahan. Saat mata kita tertuju pada Kristus, kita mampu melewati badai hidup. Saat firman Tuhan yang kita baca itu menguatkan kita merasa mampu untuk melewati badai yang begitu kencang. Namun saat kita lebih fokus pada masalah daripada fokus kepada Tuhan, ketakutan, keraguan, kecemasan, pesimis mulai datang menarik kita ke bawah, membuat iman kita lemah, menurunkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita mulai merasa tidak percaya kepada Tuhan. Namun lihatlah kasih Yesus. Ia tidak membiarkan Petrus tenggelam. Segera ia mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus kembali. Begitu juga bagi kita. Di tengah badai apapun, tangan Yesus akan selalu ada, siap untuk mengangkat kita ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai goncang, ketika iman kita mulai memudar, dia datang untuk mengangkat kita. Apa yang dapat kita renungkan tentang kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, iman berarti melangkah walau badai belum reda. Iman menunjukkan bukan sekedar apa yang akan terjadi, tetapi seberapa besar kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Yesus dan mulai melangkah. Kemudian fokuslah pada Yesus, bukan pada masalah. Terkadang kita sering sekali melihat keadaan, situasi, melihat keadaan kita, melihat realita yang ada, tetapi kita lupa bahwa kita memandang Yesus, pribadi yang begitu luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, yang mampu menyembuhkan, yang mampu menjawab setiap seruan doa kita, yang mampu melakukan mujizatnya untuk kita. Ketika iman kita goyah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Kemudian yang terakhir, Tuhan tidak menunggu kita sampai sempurna dalam iman baru menolong kita. Tetapi dalam ketidaksempurnaan pun, kasih-Nya tetap nyata untuk kita. Hari ini
Mungkin ada badai yang sedang kau hadapi. Ada permasalahan keluarga, ada permasalahan keuangan, ada permasalahan kesehatan, ada masa depan yang mungkin kau ragukan. Tapi jangan menyerah, pandanglah kepada Yesus, berjalanlah bersama iman kepada Yesus. Dan jika engkau merasa tenggelam, jangan diam, berserulah kepadanya. Ulurkan tanganmu kepadanya, sebab tangannya tak pernah terlalu jauh untuk menolongmu. Dia tak pernah jauh untuk berada di dekatmu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, belajarlah untuk melangkah dengan iman. Berikan kepercayaan kepada Yesus, dan Dia sanggup menolongmu, menyembuhkan sakitmu, menyelesaikan permasalahan hidupmu, dan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Ajar kami untuk terus beriman kepadamu. Bukan tentang apa yang ada di sekitar kami. Bukan tentang apa yang kami hadapi dan keadaan kami. Tetapi tentang siapa engkau. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas dan yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sudah menolong kami dengan mujizat, dengan pertolongan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.